Teman-teman Liputan 6, ada 9,5 juta warga kelas menengah yang turun kasta atau turun kelas dalam 5 tahun terakhir. Kaum-kaum produktif seperti saya atau barangkali kamu kayaknya cuma bisa nahan nafas ya. Para ahli ekonomi menyebut saat ini warga kelas menengah dalam kondisi yang terhimpit. Belum lagi, akhir-akhir ini kebijakan pemerintah dirasa cukup membebani masyarakat. Jadi teman-teman, ada beberapa kebijakan yang dinilai cukup memberatkan masyarakat. Apa-apa aja? Yuk kita bahas satu persatu. Jadi per 1 Oktober 2025, by the way ini udah tanggal 26 September. Kurang lebih dalam 1 minggu ke depan ya teman-teman. Dan ini memang masih kita tunggu bagaimana kepastiannya nanti. Tapi intinya pemerintah berencana untuk melakukan pengetatan subsidi BBM. Jadi beberapa kategori kendaraan tertentu tidak bisa lagi menerima BBM bersubsidi. Nah, masyarakat yang nggak berhak mendapatkan BBM bersubsidi ini tidak akan bisa lagi tuh beli Pertalite dan solar bersubsidi. Jadi kamu bisa cek kendaraan kamu kira-kira masuk dalam daftar enggak. Tapi seperti yang aku bilang tadi di awal, saat ini memang masih 50-50 ya. Pemerintah masih terus mematangkan perencanaan tersebut dan melihat kondisi di lapangan. Nah, lalu di tahun depan, tahun 2025, siap-siap nih untuk kamu-kamu yang menggunakan transportasi umum seperti KRL. Jadi harga tiket KRL untuk golongan tertentu, ya lagi-lagi mungkin kelas menengah ini akan mengalami kenaikan harganya. Nah, bukan hanya itu aja teman-teman, ada lagi nih wacana iuran tambahan pensiunan wajib selain iuran jaminan hari tua dan BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini juga sudah dipotong dari gaji karyawan. Siap-siap akan ada kenaikan PPN menjadi 12% untuk konsumsi barang dan jasa. Jadi kalau makan di luar, siap-siap ya PPN-nya akan naik. Dari sebelumnya nih di tahun 2022 ada kenaikan dari 10% menjadi 11%, di tahun depan kemungkinan akan naik lagi menjadi 12%. Nah, yang satu ini sempat menjadi perdebatan ya di masyarakat dan sempat ramai juga tuh, yaitu iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang juga akan dipotong dari gaji kita besarannya 3%. Ini ya katanya akan dipotong mulai tahun 2027. Ada beberapa kebijakan yang memang masih terus digodok dan dimatangkan. Lalu apa sih penyebab kelas menengah ini turun kasta? Ada selisih yang cukup jauh dari penghasilan yang didapat dengan biaya hidup yang dikeluarkan setiap bulannya. Nih aku kasih contoh ya, menurut data BPS, jadi biaya hidup rumah tangga per bulan itu kurang lebih sekitar 14,8 juta. Tapi upah minimum di Jakarta aja nih contohnya hanya 4,8 juta. Bisa disimpulkan kalau dalam satu rumah tangga tersebut yang bekerja hanya satu orang, ya tentu saja ini dinilai sangat memberatkan. Untuk mengatasi situasi yang seperti ini, jadi mulai banyak tuh masyarakat yang mulai memakan tabungan. Selama ini udah nabung pelan-pelan, tapi akhirnya tabungan tersebut akan tergerus dan tergerus lagi. Jika dilakukan dalam jangka panjang, bisa-bisa tabungan kita boncos. Bahkan gak ada pilihan, kita bisa terjerat pinjol demi menyambung hidup. Penghasilan turun, mau nggak mau, daya beli masyarakat juga turun. Akhirnya, masyarakat mulai berhemat dan memotong biaya-biaya lain seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, bahkan biaya hiburan. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas Jiwandoro mengatakan bahwa kelas menengah turun bukan karena kebijakan pemerintah, tapi karena dampak dari pandemi COVID-19 yang masih terasa hingga saat ini. Jadi staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Raden Pardede, mengatakan bahwa permasalahan lainnya nih yang jadi perhatian adalah soal penciptaan lapangan kerja yang akhir-akhir ini lebih banyak di sektor informal. Ya benar juga sih ya teman-teman, dan sektor yang minim produktivitas. Raden Pardede bilang sektor manufaktur akhir-akhir ini kian lesu akibat tertinggal dari Cina dan faktor-faktor lainnya. Ekonomi yang lesu, alhasil banyak juga nih karyawan yang mulai di PHK. Dia juga mengatakan bahwa seharusnya penciptaan lapangan kerja ini ada pada sektor formal seperti industri manufaktur.